Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Anissa Sajidah, Artika Septiani, Fatimah Zahra, dan Isna Rahmadani akan mempresentasikan penetapan kadar ginestin dalam ekstrak metanol biji kedelai menggunakan metode KLB dan HPLC. Dosen pengampu kita yaitu Ibu Apoteker Yustiana Dwi Rusita, S1 MSI. Kita mulai presentasi pada hari ini, yang akan diawali oleh Kak Anissa Sajidah. Pendahuluan. Kedelai atau dengan nama Latin Glycine maxmer merupakan salah satu tanaman leguminosae yang sudah dikenal dan sering dikonsumsi manusia. Masyarakat memanfaatkan kedelai sebagai makanan sehari-hari, baik kedelai yang sudah diolah menjadi berbagai produk makanan maupun berupa tepung dan larutan kedelai. Beberapa waktu terakhir ini banyak dilakukan penelitian keistimewaan tanaman leguminosae. Salah satu aspek penting dari kedelai sebagai sumber pangan fungsional adalah kandungan isoflavonnya, merupakan senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman melalui sintesis oleh 2-hydroxyisoflavon sintase. Isoflavon yang ditemukan paling banyak dalam kedelai berupa ginestin dan daidze. Oleh karena itu, isoflavon sebagai senyawa bioaktif dalam suplemen makanan yang berfungsi untuk mencegah beberapa penyakit kronis seperti kardiovaskular, mencegah osteoporosis, dan antioksidan. Kedelai lokal varietas gerobokan adalah varietas kedelai yang hasilnya mencapai 2,2 ton per hektar, jauh di atas produktivitas di tingkat nasional yang hanya mencapai 1,49 ton per hektar. Varietas ini mempunyai keunggulan yaitu umur pendek 76 hari, ukuran polong besar, bobot biji yang besar 18 gram per 100 biji, produksi tinggi, kandungan protein mencapai 43,9%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedelai impor maupun varietas Inggris yang sudah lama dibudidayakan petani dan daun rontok saat jelang panen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas ginestin pada ekstrak kedelai varietas gerobokan yang telah dikupas kulit arinya dengan metode kromatografi lapis tipis atau KLT, dan kuantitas kadar ginestin ekstrak kedelai varietas gerobokan yang telah dikupas kulit arinya dengan metode High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Metode penelitian. Metode percobaan. Pada metode percobaan kali ini kita menggunakan alat berupa blender, oven, beker glass, Erlenmeyer, pipet ukur, mikropipet, gelas ukur, bejana kromatografi, lemari pendingin, alat HPLC. Bahan yang kita gunakan meliputi kedelai, larutan standar isoflavon ginestin, metanol, heksana, etil asetat, teluen, aseton, asam formit, lempeng silika gel. Cara kerja kita menggunakan analisis kuantitatif dengan HPLC. Cara pertama, ginestin distandar dengan larutan metanol, kemudian dibuat beberapa konsentrasi yaitu 10 ppm, 8 ppm, 6 ppm, 4 ppm, dan 2 ppm.
Masing-masing ekstrak dan standar diinjeksi 3 kali. Untuk memastikan ginestin ada dalam campuran, maka waktu retensi kromatogram sampel dibandingkan dengan waktu retensi kromatogram standar. Data yang diperoleh berupa area luas, lalu ditentukan nilai A, B, dan R dengan membandingkan konsentrasi sampel ppm dengan luas area, dibuat persamaan regresi linier Y sama dengan A plus BE. 4. Ekstraksi ditimbang 3 mg dan dilarutkan dalam 10 ml metanol banding air 8:2. Sampel diinjeksi secara otomatis sebanyak 20 mikroliter, dimasukkan ke dalam alat HPLC lalu dianalisis. Hasil analisis akan diperoleh luas area Y yang selanjutnya dimasukkan ke persamaan regresi linier. Hasil dan pembahasan. Ekstraksi kedelai. Proses ekstraksi diawali dengan pengeringan dimaksudkan untuk mengurangi kadar air, menghentikan reaksi enzimatis, dan mencegah tumbuhnya jamur atau cendawan sehingga dapat disimpan lebih lama dan tidak mudah rusak sehingga komposisi kimianya tidak mengalami perubahan. Bahan kering yang diperoleh digiling dengan blender sehingga diperoleh serbuk halus biji kedelai. Ukuran bahannya akan diekstrak dapat mempengaruhi efisiensi ekstraksi. Ukuran bahan yang terlalu besar mengakibatkan kontak antara komponen yang akan dipisahkan lebih kecil. Jika ukuran bahan lebih kecil, maka pelarut lebih mudah berinteraksi dengan komponennya yang akan dipisahkan. Next. Dalam penelitian ini menggunakan 2 cara, yaitu dengan metode KLT untuk mengetahui kualitas ada tidaknya ginestain dalam ekstrak dan metode HPLC penetapan kadar ginestain di dalam ekstrak biji kedelai. Analisis kualitatif dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Metode KLT merupakan metode yang lebih sederhana dibandingkan HPLC untuk penetapan kadar senyawa aktif dari suatu ekstrak. Metode ini terhitung lebih cepat dalam preparasi dan biaya operasi yang dibutuhkan juga relatif terhitung lebih cepat dalam preparasi dan biaya operasi yang dibutuhkan juga relatif lebih kecil walaupun sensitivitasnya kurang apabila dibandingkan dengan HPLC. Dengan penggunaan KLT, penyaringan dan pemurnian ekstrak sampel lebih lanjut tidak diperlukan. Ekstrak sampel langsung dapat diterapkan pada lempeng. Keuntungan analisis ini adalah mudah dilakukan, tersedianya reagen yang sensitif dan selektif yang tidak dipengaruhi oleh fase gerak. Penetapan kadar dengan menggunakan kombinasi KLT dan densitometer atau KLT densitometer cukup ekonomis karena menggunakan fase yang sedikit, waktu yang relatif singkat, dan dapat dilakukan penetapan kadar beberapa sampel secara simultan. Apabila dibandingkan dengan HPLC atau KCKT, maka metode KLT tidak ada batasan fase gerak yang harus digunakan. Sampel yang berupa suspensi atau keruh dapat langsung diterapkan kadarnya lebih cepat dan ekonomis serta memungkinkan penetapan kadar serta simultan. Berdasarkan deteksi yang digunakan berdasarkan deteksi yang dilakukan dengan sinar UV 254 nanometer dan 366 nanometer, terlihat bahwa sampel mempunyai spot sejajar dengan ginestain standar dan berwarna sama dengan ginestain, yaitu ungu muda. Hasil kromatografi lapis tipis dengan UV 254 nanometer dan 366 nanometer diperoleh spot dengan nilai RF seperti pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1,
terlihat bahwa standar Genestein mempunyai nilai RF 0,43 dan warna ungu muda. Pada sampel ekstrak kedelai mempunyai warna yang sama dan nilai RF ekstrak kedelai telah dikuliti dengan RF 0,42 mendekati standar Genestein. Hal ini mengindikasikan bahwa sampel ekstrak tersebut mengandung salah satu jenis isoflavon yaitu Genestein. HPLC. Seperti metode kromatografi yang lain, analisis HPLC dilakukan dengan membandingkan waktu retensi dari senyawa isoflavon standar dengan waktu retensi dari masing-masing sampel. Adanya puncak-puncak yang memiliki waktu retensi relatif sama dengan senyawa isoflavon Genestein standar, menunjukkan bahwa dalam sampel tersebut terdapat kandungan flavon Genestein. Penentuan waktu retensi senyawa Genestein standar dilakukan pada hari yang sama dengan penentuan waktu retensi dari masing-masing sampel untuk meminimalkan perbedaan kondisi. Analisis kuantitatif senyawa isoflavon dilakukan dengan cara menghitung luas kromatogram. Konsentrasi senyawa isoflavon Genestein dapat diketahui dengan mengalihkan persen luas masing-masing senyawa isoflavon dalam kromatogram dengan massa ekstrak yang dihasilkan. Hasil kromatogram Genestein standar dengan HPLC pada gambar nomor 2 seperti di atas menunjukkan bahwa Genestein mempunyai waktu retensi 2500 menit atau sekitar 34 jam atau kurang lebih segitu. Kromatogram HPLC Genestein standar dapat dilihat pada gambar nomor 2 seperti di atas. Next. Kromatogram pada gambar nomor 3 seperti di atas ini pada slide digambarkan sebagai perbandingan pada kondisi in vivo. Terlihat ada seperti 4 puncak. Ada satu puncak dengan waktu retensi yang sesuai dengan standar yang digunakan yaitu 2442 menit untuk Genestein. Ini menunjukkan bahwa ekstrak kedelai mengandung senyawa isoflavon terutama Genestein. Analisis kuantitatif Genestein dilakukan dengan cara menghitung luas kromatogram. Konsentrasi Genestein dalam sampel ekstrak dapat diketahui dengan cara membandingkan luas kromatogram sampel dengan luas kromatogram standar yang konsentrasinya telah diketahui. Luas kromatogram standar yang konsentrasinya telah diketahui selanjutnya digunakan untuk membuat kurva bagus standar Genestein. Data tentang konsentrasi dan luas area standar Genestein dapat dilihat pada kurva bagus standar pada gambar nomor 4 seperti di atas, seperti pada slide. Pada kurva bagus standar Genestein gambar nomor 4 didapatkan hasil persamaan garis regresi linear kurva baku yang diperoleh adalah Y sama dengan 17875X min 51817 dengan nilai koefisien regresi linear tersebut dapat digunakan untuk analisa kuantitatif, yaitu untuk menghitung kadar Genestein dalam sampel ekstrak kedelai. Penentuan kadar ekstrak kedelai dilakukan dengan interpolasi terhadap kurva standar yang selanjutnya diperoleh kadar Genestein dalam sampel ekstrak kedelai dapat dilihat pada tabel nomor 2. Hasil analisis HPLC telah didapatkan hasil bahwa dalam 1 gram sampel ekstrak kedelai yang telah dikuliti kulit arinya terdapat rata-rata 0,6356 mg Genestein. Menurut Wang and Wordplay pada tahun 1994,
Tinggi rendahnya kisaran hasil isoflavon disebabkan karena berbagai faktor. Kondisi tanah, cara tanaman, cara pengolahan kedelai, dan prosedur pemeriksaan isoflavon. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa standar Denniston mempunyai nilai RF 0,43, sedangkan sampel ekstrak kedelai yang telah dikuliti mempunyai nilai RF mendekati standar Denniston yaitu 0,42. Hasil kromatogram Denniston standar dengan HPLC menunjukkan Denniston mempunyai waktu retensi 2050 menit, sedangkan waktu retensi ekstrak kedelai yang telah dikuliti yaitu 2042 menit. Hasil analisis HPLC dalam 1 gram sampel ekstrak kedelai varietas gerobokan yang dikuliti kulit arinya terdapat rata-rata 0,6356 mg Denniston. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.